Perkenalkan, nama saya Gita Alfamabila dari kelas 12 Farmasi B, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang asma dan inhaler. Asma, pengertian penyebab atau gejala dan pengobatan. Pengertian asma. Asma merupakan kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernapas. Penyebab asma terjadi ketika otot-otot di saluran pernafasan menyempit dan mengencang. Penyebab asma masih belum diketahui secara pasti, namun ada dugaan kondisi ini terkait dengan faktor genetik dan lingkungan. Adapun pemicu asma itu sendiri dapat berbeda-beda pada tiap penderita, antara lain infeksi saluran pernafasan seperti flu, alergen atau zat pemicu alergi seperti bulu hewan, tungau, debu, dan serbu bunga, paparan zat kimia, asap rokok, dan polusi udara, kondisi ruangan yang lembab, berjamur, atau berdebu, stres, emosi yang berlebihan, aktivitas fisik atau olahraga yang berat, obat-obatan, alergi makanan, penyakit asam lambung atau GERD. Gejala asma dapat ditandai dengan gejala yang beragam. Gejala tersebut dapat berlangsung secara terus-menerus, hilang timbul, atau hanya terjadi di waktu tertentu, misalnya saat sedang berolahraga. Gejala utama asma adalah gangguan pernafasan yang dapat meliputi sulit bernafas, batuk, dada terasa sesak, nyeri, dan seperti tertekan, mengi atau bengek. Pengobatan 1. Inhaler short acting beta 2 agonis. Inhaler dapat digunakan untuk meredakan gejala dengan cepat serangan asma sedang berlangsung. 2. Kortikosteroid oral atau infus. Dokter akan meresepkan kortikosteroid untuk meredakan peradangan di saluran pernafasan. 3. Obat antikolinergi. Obat antikolinergi seperti ipratropium dan tiotropium digunakan untuk melemaskan saluran pernafasan sehingga pasien bisa lebih mudah bernafas. Inhaler, pengertian jenis-jenis inhaler, cara penggunaan, efek samping. Pengertian, inhaler adalah obat model semprot untuk mengatasi gejala asma. Obat dihirup ini dilengkapi dengan tabung kecil berisi obat yang dimasukkan ke dalam badan, penyemprot kecil dengan corong di ujungnya. Jenis-jenis inhaler. Jenis inhaler asma berdasarkan bentuk alatnya. 1. Inhaler dosis terukur atau metered dosage inhaler. Inhaler dosis terukur menggunakan propelan kimia untuk mendorong obat keluar dari corong plastik. 2. Inhaler serbuk kering atau dry powder atau breath activated inhaler. Inhaler asma ini berbentuk kering, bukan semprotan yang bisa Anda hirup langsung dari alatnya. Jenis inhaler asma berdasarkan obatnya. 1. Reliever inhaler. Inhaler ini mengandung albuterol atau salbutamol atau biasa juga disebut dengan Ventolin inhaler. Biasanya warna dari inhaler ini adalah warna biru. 2. Preventer inhaler. Preventer inhaler mengandung kortikosteroid. Inhaler asma ini biasanya berwarna coklat, merah atau jingga dan digunakan untuk keperluan pencegahan asma. Cara penggunaan. Jika menggunakan lebih dari 1 isapan per dosis, maka harus diberikan jeda waktu di antara isapan. Jika menggunakan bronkodilator kerja cepat, berikan jeda 3-5 menit, dan jenis lain beri jeda 1 menit. Jangan menarik dan membuang napas terlalu cepat di antara isapan. Duduk tegak atau berdiri tegak saat menggunakan inhaler. Kocok inhaler dengan baik sebelum menghirupnya. Segera tarik napas begitu Anda menekan inhaler. Tahan napas minimal selama 10 detik setelah menghirupnya. Efek samping. Beberapa efek samping penggunaan inhaler antara lain adalah tenggorokan kering, lidah keluh, suara serak, gusi bengkak, serta infeksi ringan pada mulut. Efek samping lainnya yaitu sakit kepala, gangguan tidur atau insomnia, batuk, suara serak, mulut dan tenggorokan terasa kering, hidung meler atau tersumbat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.